Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan berikutnya yaitu validation and testing. Nah, service validation and testing itu adalah merupakan proses yang membuktikan bahwa service baru itu sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Nah, di sini tuh terdapat 8 proses atau 8 bagian, dimulai dari tujuannya itu adalah untuk memastikan service itu akan menyediakan value bagi customer. Nah, input dari service testing, validation, and testing ini itu adalah SP, lalu ada service level package atau SLP, ada definisi interface service provider, ada acceptance kriteria berupa SDP ataupun RFC, dan perencanaan rilis dan deployment. Untuk prosesnya dimulai dari perencanaan dan desain tes, lalu untuk menyiapkan lingkungan tes, melakukan tes dengan manual tertentu, dan mengevaluasi exit kriteria. Nah, output dari bagian ini itu adalah laporan hasil analisis tes. Matriks pengukurannya yaitu validasi awal bahwa service akan memberikan value yang diprediksikan, lalu ada pengurangan dampak insiden dan error, lalu usaha dan biaya untuk melakukan tes serta persentase error. Triggersnya sendiri yaitu jadwal aktivitas perencanaan, rilis tes atau quality assurance. Nah, value lainnya yaitu adalah tingkat kepercayaan bahwa new atau change service itu akan memberikan nilai yang dibutuhkan dan memahami risiko yang ada. Dan cakupan bagian ini yaitu tanggung jawab delivering, pengoperasian dan pemeliharaan aset service pada mutu jaminan tertentu. Nah, pada bagian validation testing ini ada yang disebut dengan process flow. Nah, proses flow-nya itu adalah bagian SKMS atau CMS itu akan membagi ke dalam 4 bagian. Yang terdiri dari SDP atau portfolios, model, arsitektur, dan SHC. Lalu ada test strategi, ada tes standar, dan reusable test model. Nah, masing-masing ini juga digabung dengan tes manajemen. Dari tes manajemen ini nanti sehingga akan menghasilkan sebuah prepare test model. Prepare test model itu akan mengeluarkan perform test and record result, di mana untuk hasilnya itu apakah akan menjadi insidennya, akan mengeluarkan insiden isu atau risk. Nah, jika iya, nanti akan mengeluarkan resolve incidents dan isu dan mitigate risk. Jika tidak, dia akan mengulang lagi ke bagian atas. Sehingga hasilnya adalah exit criteria met. Jika iya, maka tesnya berakhir. Jika tidak, maka dia akan mengulang lagi ke bagian perform, test, and record. Nah, untuk validation and testing ini adalah contoh dari exit kriteria itu adalah service memungkinkan user untuk melakukan semua fungsi yang didefinisikan. Dan service itu memenuhi kualitas yang diperlukan serta dasar konfigurasi disertakan dalam CMS. Nah, hasilnya ini jika semuanya ini sudah mendapatkan iya, itu akan menghasilkan sebuah service evaluation. Nah, exit kriteria ini adalah merupakan kriteria yang harus dipenuhi untuk keluar dari proses testing menuju proses evaluasi. Nah, untuk service management manageability testnya sendiri, ini yang pertama adalah beberapa service management function. Itu ada 3, ada change management, ada release and deployment management, dan configuration management. Nah, untuk change management itu, bagian dari design phase manageability checks-nya adalah seperti apakah service designer mengerti proses change management yang digunakan. Dan untuk bagian deployment phase-nya, itu pertanyaannya adalah apakah proses dan standar change management tersebut digunakan selama proses deployment. Nah, untuk bagian release and deployment management, contoh dari design phase manageability checks-nya itu adalah apakah service designer mengerti standar dan tool yang digunakan dalam proses release dan deployment. Dan contoh dari deployment phase manageability checks-nya itu apakah service itu dideploy dengan risiko yang minimal. Dan bagian configuration management, pertanyaannya yang muncul adalah apakah service designer sadar akan standar korporasi yang digunakan untuk configuration management. Dan bagian contoh pertanyaan untuk deployment phase-nya yaitu apakah deployment team menggunakan inventaris yang terkini. Nah, tidak lupa juga dari validation and testing itu kita harus melakukan yang namanya user acceptance test atau UAT. Nah, UAT itu biasanya dilakukan oleh end user, di mana untuk tes terhadap kebutuhan fungsionalitas dari service yang kita bangun. Dan tes itu disusun oleh test designer
dan lingkungan tes itu atau lingkungan operasional yang sebenarnya. Nah, yang jangan lupa juga kalau ketika kita melakukan UAT, itu hasilnya adalah kepercayaan user. Bagaimana service akan berjalan pada lingkungan operasional atau bisnis. Dan kapan UAT itu seharusnya dilakukan? Nah, UAT itu harus dilakukan ketika service diberikan kepada user untuk mendapatkan final sign-off. Dan ketika akan melakukan perubahan, lalu sangat penting juga jika perusahaan tidak memiliki departemen quality assurance. Dan sangat penting itu dilakukan jika kekurangan detail mengenai requirement. Nah, untuk kriteria UAT yang baik itu, yang pertama itu adalah prosesnya yang iteratif dan adaptif, lalu fokus yang eksplisit pada requirement, lalu sasaran yang smart, specifiable, measurable, achievable, realistic, dan tangible, lalu perencanaan dan track aktivitas, dan terakhir itu dapat mengolah perubahan, dapat mengolah kerusakan, dan adanya dokumentasi yang efektif.